warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noni Febrina dari SMA Negeri 1 Torgamba, sekaligus sebagai mahasiswi PPG dalam jabatan Prodi Biologi Angkatan 4 di LPTK Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta. Nah, pada hari ini, Senin 6 Desember 2021, saya akan mengadakan praktek uji kinerja atau UKIN di SMA Negeri 1 Torgamba. Berikut adalah video praktek UKIN saya. Terima kasih. Siang anak-anak. Siang Bu. Gimana kabarnya hari ini? Baik Bu. Alhamdulillah ya. Seperti biasa karena ini masih di masa pandemi, jadi kita belajar tetap harus mematuhi protokol kesehatan. Tadi sudah cek suhunya semua normal, alhamdulillah. Kemudian semua pakai masker ya. Ya, sudah makan kan? Sudah Bu. Kemudian kita harus bersyukur juga karena sampai saat ini kita kan masih diberi kesehatan dan terbebas dari infeksi virus. Jadi masih bisa beraktivitas, kamu masih bisa sekolah ya. Oke, sebelum mulai pembelajaran, ketua kelasnya mana? Ya, ketua kelas silakan pimpin doa dulu untuk memulai pembelajaran kita. Sebelumnya siap berat. Sebelum mulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Oke, baik. Terima kasih kepada ketua kelas. Selanjutnya, Ibu mau cek kehadiran dari teman-teman kalian dulu ya. Langsung aja coba sekretaris. Ada ya? Ada yang tidak hadir? Satu orang Bu Alfi Bersita. Alfi, kenapa dia tidak hadir? Izin Bu sakit. Izin. Oke, sip. Nah, baiklah. Hari ini sudah ada judul di depan ya. Mengenai apa itu? Reproduksi dan penanganan jamur. Reproduksi dan penanganan jamur. Oke. Cuma sebelum ke situ Ibu mau, karena ini kita belajarnya siang-siang ya, kita bangkitkan dulu semangat. Nah, Ibu mau kasih dulu sebuah lagu biologi ya, membangkit semangat. Nah, semoga bisa nyanyi lagu ini kamu jadi semangat. Nyanyikan lagunya bersama. Semangat ya. Ayo, 1, 2, 3. Ayo kita belajar biologi, membuat pelajaran alam ini. Ayo kita semangat belajar biologi, dijamin kita semua pasti happy. Apalagi kita membahas sesuatu yang luar biasa ini kita akan bahas. Pikiran kita tadi tentang reproduksi dan penanganan jamur. Iya, betul sekali. Ini lanjutan materi kita yang minggu lalu. Kamu sudah belajar ciri-ciri jamur dan juga klasifikasi jamur. Ya, makanya ini ada buat contoh nih kan, buat satu contoh. Masih ingat ya ini? Siapa yang masih ingat ini? Ini kira-kira jamur apa dan masuk ke divisi mana? Basidiomycota. Iya betul ya, ini kelompok Basidiomycota. Tumbuhnya ini ada di kayu. Jadi namanya jamur kayu. Iya, jamur kayu. Jamur kayu Dipisio Basidiomycota, tumbuhnya di kayu. Genusnya ini Ganoderma. Ya, kamu mungkin Ganoderma. Nah, ini pasti tidak asing ya. Ini kira-kira apa sih? Ini makanan khas dari Indonesia. Indonesia. Nah, tempe ini terbuat dari apa, Nah?
Yang kedelai dan ragi. Raginya itu apa tahu nggak raginya? Enggak, ragi apa namanya? Ragi tempe, iya ragi tempe. Kalau buat tape berarti ragi tape. Tape, jelaskan lagi lebih detail ya apa sebenarnya ragi itu. Nah itu akan kita bahas di sini di peranan. Sebelum belajar, ibu mau lihat dulu kira-kira kamu udah sempat nggak baca-baca di rumah mengenai materi ini kan? Dengan menjawab soal pretest. Ada 3 soal pretest, silakan ambil kertasmu. Bu kasih waktunya cukup karena ada 3 soal 3 menit. Silakan ambil kertasnya, jawab ini soal pretestnya ya. Tahu dulu kira-kira jawabannya apa? Oke ya, coba ibu cek dulu ini jawabanmu. Cara berkembang biak jamur, ada yang jawab pakai skora, oke bisa. Cara seksual dan seksual, oh iya. Manfaatnya untuk pembuatan tempe. Terus peran negatifnya menjadi penyakit. Ini kalau yang dia pakai biji, apa ini? Jamur berkembang biak dengan biji. Ya, asal ini mana dia? Pernah nampak biji jamur? Anda lihat? Nanti kita bahas ya tulis ya. Oke, biji atau enggak ya jamur ini ya. Oke. Baiklah, kita lanjut. Nah ini kompetensi dasar yang akan kita pelajari, yaitu kompetensi 3.7 mengelompokkan jamur berdasarkan ciri-ciri itu yang minggu lalu ya. Nah sekarang cara reproduksi dan mengaitkan peranannya dalam kehidupan. 4.7-nya menyajikan laporan hasil investigasi tentang keanekaragaman jamur dan peranannya. Jadi karena yang katanya menyajikan laporan, nanti di akhir itu kamu memang ada yang betul-betul membuat laporan. Ya, ibu jelaskan di akhir pembelajaran. IPK kita yang pertama menganalisis proses reproduksi jamur, menelaah peranan positif dan negatif jamur, kemudian membuat laporan mengenai peranan jamur. Tujuan pembelajaran, ya. Dengan menyimak tayangan video dan tayangan videonya dan kegiatan di LKPD, peserta didik mampu menganalisis proses reproduksi pada jamur dengan tepat. Nanti ibu sajikan video, terus kamu jawab LKPD yang ibu kasih ya. Melalui tayangan PPT dan kegiatan LKPD, peserta didik mampu berdiskusi. Oke, nanti kita buat kelompok untuk berdiskusi menelaah peranan positif dan negatif jamur. Yang ketiga, melalui tugasan mandiri, peserta didik mampu membuat laporan mengenai peranan jamur. Jadi, secara keseluruhan nanti manfaat kita ya mempelajari kompetensi dasar mengenai jamur ini adalah, apalagi di bagian reproduksi dan peranan, itu manfaatnya nanti adalah di kehidupan sehari-hari kamu bisa mengaplikasikan ya apa itu peranan-peranan dari si jamur gitu ya. Itulah nanti manfaatnya. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajarannya, ibu mau kasih gambar 3 gambar ya. Amatilah gambar berikut. Nah, menurut kalian ini gambar apa? Tepuk tangannya silakan. Si Joy. Oh itu siapa ya? Gambar panu bu. Gambar panu yang mana nak? Iya, yang sama. Oke, gambar panu. Selanjutnya, ini gambar apa nih? Luka. Lebih tepatnya luka apa ya? Luka bakar. Luka bakar. Yang berat coba. Kata yang berat. Nah, katanya
ini kurang, oke. Ada yang bilang lupa mirip ya. Ini apa ini? Nah ini, aku laki-laki ini siapa tahu pernah mengalami jemur air. Tujuh air, oke. Nah, gimana sih jamur air ya kan? Kalau kita hidup jamur, kan kita balik menjamur air. Oke, tadi ini Panu, bener ya? Setuju nih Panu semua? Iya. Yuk. Ini tadi katanya kurang atau luka bakar nih? Kurang. Ada gambar yang luka bakar. Oke. Ini sebenarnya ada kurang. Ya. Nah, ini tadi bener tadi si Gideon bilangnya ini adalah penyakit itu air. Sekarang kita sebelum jawabannya, penyebabnya gitu kan, ini kan semuanya tiga-tiganya penyakit kulit. Kira-kira kalau si kuras penyebabnya apa? Ya? Iya, jamur. Buat ngomongnya. Penyebabnya apa ini? Jamur. Panu? Jamur. Ini? Jamur. Ya, tapi namanya kok kutu air ya? Oke, kita buktikan ya. Nah, inilah ketiga jenis penyakitnya. Jadi yang pertama itu adalah kurak disebabkan oleh jamur Trichopiton, Epidermophyton, dan Microsporum. Panu, nama kerennya itu Tinea versicolor. Dia membuat jadi berwarna kulit itu kan. Kan salah berwarna kan? Tadi cantik dong harusnya. Disebabkan oleh jamur nih, Malassezia atau Phytophthorus ovale. Nah ini apel kalau itu air, Tinea pedis, nama ini ya nama medisnya. Karena ini kan namanya kan kaki atlet ya. Atau ada nggak yang kira-kira mau memberi tanggapan kok dibilang kaki atlet sih Bu gitu? Oh betul, karena berkeringat terus. Nah yang sering berkeringat siapa? Atlet itu kalau misalnya olahraga, ya kan kalau lari atau atlet sepak bola, itu kan berolahraga mau berjam-jam, jadi kakinya itu suka berkeringat dibungkus pakai kaos kaki. Kalau dia tidak bersih dan lama dia kakinya tadi berkeringat, maka bisa tumbuh jamur. Ya, karena jamur itu suka tempat ya. Betul ya, namanya adalah jamur Epidermophyton. Makanya namanya kaki atlet nama penyakitnya, karena memang kebanyakan diderita oleh para atlet. Dan kenapa kutu air namanya? Ini juga kalau misalnya sering lama-lama di air, seperti itu ya. Kakinya juga lembab, gitu kan? Nah, jadi bukan ini kita perjelas, bukan karena ada kutu yang di air yang menggigit kaki, bukan ya, tapi karena adanya itu Nah, inilah yang akan kita bahas nanti di LKPD kita. Oke, jadi sebelum masuk ke ini nanti kerja kelompok ya mengenai peranan jamur. Kita masuk ke reproduksi jamur. Nah, tadi ada yang jawab reproduksi jamur secara seksual benar, ada juga secara seksual. Jadi reproduksi jamur itu, bereproduksi dengan spora ya, bukan dengan biji. Oke, tulisan Antonius. Oke, biji kata Antonius, enggak ya Antonius? Yang pakai biji itu tumbuhan. Jamur itu pakai spora, makanya kalau sporanya jatuh di kulit kita bisa tumbuh jamurnya. Kalau dia seksual tanpa peleburan gamet, kalau dia sporanya seksual dengan adanya peleburan gamet. Oke, ini ada LKPD yang akan membahas mengenai reproduksi jamur secara mandiri. Ini LKPD mandirinya, tolong dikerjakan ya, sesuai dengan pertanyaan yang ada di LKPD. Sudah dibagi
KPD-nya kan kerja mandiri ada 3 soal. Sekarang kita jawab. Nah, kamu jawabnya berdasarkan ini video yang akan diputar mengenai reproduksi jamur ya. Nah, yang pertama zigomikota. Lihat pipanya ya. Pipanya bergabung. Ada positif dan ada negatif. Ini ada gambarnya di LKPD ya. Kamu perlu melengkapi prosesnya. Pada saat bergabung ini reproduksi seksual. Kedua, reproduksi ascomycota. Oke, bukan gambarnya. Spend a day looking blank out the window, all looks great in my tank. I'm stuck in limbo, nothing works in my head. I'm moving so slow, shadows lurk all around. In my sorrow, can't focus, I'm distracted, and I don't know what to do. Each time I try to get past it, in the end I think of you. Nothing's fine here without you. The sun won't shine till you come through, till you come back. I'm missing you. Can't help myself, I'm missing you. I can't stand this life alone. Oke, tadi kamu sudah lihat videonya. Sekarang coba ya sebelum kumpul LKPD-nya. Ada nggak yang bisa kasih dulu penjelasan atau pendapat mengenai soal yang ada di LKPD? Untuk soal nomor 1 dulu ya. Soal nomor 1 tadi terkait reproduksi dari jamur zigomikota. Ya, siapa yang ingin menceritakan tentang reproduksi zigomikota? Oh ya. Dalam zigomikota, seksual terjadi ketika kondisi kurang baik. Reproduksi dari zigomikota ada 2, yaitu seksual zigus. Jika ada 2 dari plasmogami, mereka dalam kesatuan mikroplasma kemudian virus dan berbeda dari kami. Jadi mereka reproduksi hasil aktif. Oke ya, terima kasih. Itu pertama buat Zero. Jadi pada reproduksi zigomikota ada 2 tadi kata Edo, seksualnya dengan zigospora, seksualnya dengan spora spora ya, pasti ya. Juga kemudian tadi ada 2 istilah lagi yang baru kita dengar, plasmogami dan mikota. Apa saja ciri khasnya dan bagaimana prosesnya? Siapa yang mau menjelaskan? Oke, silakan. Ciri khasnya memiliki ascus, konidia menghasilkan konidiospora, memiliki trikogin, ascogonium, dan antheridium bergabung. Prosesnya lalu terbentuknya ascoka, lalu terbentuknya himfa dikaryotif, lalu terjadi karigoni atau peleburan inti, dan membentuk ascospora. Oke ya. Tadi sudah dijelaskan, ascospora dihasilkan oleh ascus gitu ya. Konidiosporanya konidia. Kemudian ada trikogin tadi kan? Trikogin. Sekali. Oke, selanjutnya yang ketiga, reproduksi basidiomikota. Siapa yang mau menjelaskan kira-kira bagaimana prosesnya? Oh ya. Oke. Daun hidup basidiomikota. Spora seksual dari Basidiospora dihasilkan oleh basidium. Hipa plus dan hipa minus membentuk plasmogami. Plasmogami membentuk hipa dikaryotik atau 2 inti beda. Hipa dikaryotik membentuk
basidiokard atau badan buah berbentuk payung. Setelah itu basidiokard membentuk basidia. Lalu basidia membentuk basidium. Setelah itu basidium membentuk basidiospora. Oke, terima kasih. Ulang dulu guys. Dari ketiganya ini coba ya kalau kita perhatikan, zigomikota spora seksualnya Zigospora. ascomicota spora seksualnya Ascospora. basidiomicota spora seksualnya Basidiopora. Kemudian untuk yang terakhir, nah ini ya ada fisioterapi namanya deuteromicota. Itu spora aseksualnya conidiospora. Spora seksualnya belum diketahui, nah, jadi nggak ada reproduksi, belum tahu lah apa reproduksi seksualnya, sehingga dia disebut sebagai jamur tidak sempurna atau imperfective. Kalau dia yang spora aseksualnya ada yang sama, nah kalau ini sebenarnya spora neospora ini sama nih, conidiospora di asco, di basidioconiidiospora juga, di deuteroconidiospora. Kalau aseksual itu ada 3 yang sama, ya. Tapi kalau seksual itu semuanya berbeda. Jadi reproduksi seksual atau skala seksual itu menjadi dasar klasifikasi, ya, untuk pembagian ke 4 divisi jamur. Oke, mengenai reproduksi jamur kira-kira ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita lanjut ke peranan ini. Peranan jamur ada 2, peranan positif dan kalau di sini peranan positifnya sudah pasti dia harus ada pembuatan makanan, ada tempe, oncom, tapai, kecap, ya, dan ada obat. Kalau dia negatif, kebanyakan sih memang ya. Cuma ini kan ada beberapa ya, jadi sedikit ya. Jadi mau nanti dia KPD yang kedua ini kerja mandiri, kamu mengupas lagi lebih dalam mengenai peranan negatif jamur, cari lagi yang lebih banyak dan peranan positifnya. Ibu akan bagi kalian menjadi 4 kelompok, masing-masing satu kelompoknya berisi 4 orang. Oke, baik ya, sudah sesuai kelompoknya. Jadi kelompok 1, ya kan? Kelompok 2, kelompok 3, ini kelompok 4. Oke, ini ibu bagi LKPD-nya, silakan kamu kerjain bersama-sama ya, bekerjasama sesuai dengan kelompoknya. Sudah? Jadi, mengenai ibu instrumen adalah mengenai peranan dari keempat divisio jamur. Bukan apa saja peranan dari keempat divisio jamur. Nah, ibu mau masing-masing kelompok itu ambil 1 divisio. Jadi kita urutin aja ya. Kelompok 1 dianya zigomikota, kelompok 2 ascomicota, kelompok 3 basidiomicota, kelompok 4 deuteromicota. Oke, silakan dimulai dari sekarang. Mari kita akan mempresentasikan hasil diskusimu ya. Kita mulai dari kelompok 1. Ini bagi yang mau bertanya boleh ya, silakan bertanya ya. Selamat siang, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang peranan zigomikota. Peranan zigomikota. Rhizopus colonifera, jamur ini tampak sebagai benang-benang berwarna
berwarna putih memiliki rizoid dan stolon, merupakan saprolofit yang hidup pada bumi, kedelai dan bermanfaat dalam pembuatan tempe. Baik, jika ada yang bertanya, silakan. Nah, ada yang ingin bertanya kepada kelompok 1? Kami dari kelompok 4 ingin bertanya, mengapa katanya tempe itu lebih enak daripada daging sapi? Apakah ada hubungannya jamur pada proses pembuatan tempe? Rhizopus oligosporus dapat membantu terbentuknya tempe, yaitu dapat membantu menguraikan protein kedelai menjadi protein sederhana dan asam amino, sehingga lebih mudah dicerna tubuh. Ya, terima kasih kepada kelompok 1, beri tepuk tangan. Siang kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan peranan Ascomycota. Peranan Ascomycota. Aspergillus ventri berperan dalam pembuatan shake, kecap, tauco, asam sitrat, asam oksalat, dan asam format, serta penghasil enzim proteinase. Baik, sekian presentasi dari kami. Jika ada yang bertanya, kami persilakan. Kami dari kelompok 1 ingin bertanya, apakah saccharomyces itu sama dengan karnivor? Terus, kenapa donor itu bisa mengembang? Iya, karnivor itu ragi kering, nama lain untuk jamur Saccharomyces. Jamur ini dapat mengubah gula menjadi alkohol dan karbon dioksida atau CO2 dengan melalui proses fermentasi atau respirasi anaerob. Gas CO2 yang terbentuk akan menjadikan roti mengembang. Sekian, terima kasih. Oke, tepuk tangan. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan peranan Basidiomycota. Peranan Basidiomycota. 1. Corvarea volvasi. Jamur ini mempunyai tubuh buah berbentuk seperti payung, terdiri atas lembaran-lembaran atau bilah yang berisi basidium. Yang kedua, Corotus sp. Jamur kayu atau jamur tiram. Jamur ini enak untuk dikonsumsi. Sekian penjelasan dari kami. Jika ada teman-teman yang bertanya, kami persilakan. Ayo, Bu. Bagaimana cara kita membedakan jamur racun atau tidak? Baiklah, kami dari kelompok 3 akan menjawab. Ciri-ciri jamur beracun: 1. Warnanya keras seperti merah, kuning, ada juga yang hitam. 2. Mengeluarkan bau. 3. Hidup di tempat kotor. 4. Kalau dimasak berubah warna. Dan 5. Kalau dipotong pakai pisau, ada noda hitam atau biru di pisau. Beri tepuk tangan kepada kelompok 3. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan peranan Deuteromycota. Epidermophyton Chlorhexidine menyebabkan penyakit kaki akil atau kutu air. Pinea versicolor penyebab panu, Melogesia purpur penyebab panu. Helminthosporium oryzae adalah contoh jamur parasit yang dapat merusak candra dan buah serta dapat menimbulkan noda-noda berwarna hitam pada daun inangnya atau seperti padi dan jagung. Lalu ada Fusarium parasit pada tanaman tomat dan kapas. Sekian dari presentasi kami. Kami ucapkan terima kasih. Jika ada yang ingin bertanya, kami persilakan. Saya dari kelompok 3 ingin mengajukan pertanyaan kepada kelompok 4. Apa yang dimaksud dengan jamur Dermatophytes? Baiklah, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Dermatophytes adalah jamur yang hidup di kulit, contohnya Microsporum sp dan Trichophyton sp menyebabkan penyakit urat atau panu. Itulah jawaban dari kami. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Oke, baik ya. Tadi sudah bagus presentasinya dari keempat kelompok ya. Dimana tadi juga masing-masing kelompok ada pertanyaan. Ibu beri penguatan dulu mengenai pertanyaan-pertanyaan dari keempat kelompok tadi dan presentasinya ya.
Tadi pertanyaan dari kelompok 1 tadi membahas mengenai zigomikota ya. Pertanyaannya tadi apa tadi dari kelompok mana pertanyaannya? Kelompok 4 yang bertanya mengenai Mengapa tempe itu lebih baik daripada daging sapi? benar sekali. Mengapa tempe itu lebih baik dari daging sapi? Itu maksudnya lebih baik itu adalah kandungan proteinnya. Ya, tempe dan daging sapi sama-sama mengandung protein. Itu tapi protein pada tempe itu berdasarkan hasil penelitian lebih tinggi. Tadi pertanyaannya adalah kenapa apakah tempe itu memang lebih baik daripada daging sapi? Itu benar ya, dari hasil penelitian kandungan protein pada tempe itu lebih tinggi dibandingkan pada daging sapi karena pada tempe itu kan bahannya kacang kedelai. Kacang kedelai itu mengandung protein. Nah, ketika dia diolah oleh jamur rhizopus menjadi tempe, si jamur tadi akan mengurai si proteinnya menjadi lebih sederhana sehingga lebih mudah diserap oleh tubuh. Seperti itu ya. Jadi makanya lebih bagus tempe. Jadi kamu tuh banyak-banyak aja makan tempe, jangan sedih ya. Kalau nggak bisa makan lagi jangan sedih. Ada gantinya yang lebih bagus ya kan? Tempe, oke? Kemudian kelompok 2 tadi membahas tentang asmogikota. Tadi pertanyaannya adalah mengenai siapa yang bertanya di kelompok 2? Iya. Jadi kamu nanya apa? Apakah sama romantisasi sama dengan lingkungan? Vermifan ya. Tadi dia bertanya karena mamanya katanya suka pakai vermifan di rumah waktu buat roti. Terus rotinya bisa mengembang gitu ya. Nah, apa sih yang buat si roti tadi bisa mengembang? Jadi biar kamu tahu vermifan yang dijual-jual itu adalah jamur sebenarnya. Ya, jamur ragi. Tadi di awal kita sudah bahas ya, kalau dia di tempe, ragi tempe, kalau di tape, ragi tape sama yang untuk ragi buat roti itu sama. Sama-sama jamur Saccharomyces. Nama dagangnya itu vermifan. Jadi vermifan itu dia jamur yang dikeringkan, jadi jamur kering ya, lagi kering. Kemudian waktu dia pembuatan roti, itu kan harus ditutup dulu ya. Adonannya ditutup supaya apa? Mengembang. Kenapa bisa mengembang? Karena dikasih ragi. Karena dikasih vermifan. Apa yang dilakukan vermifan? Vermifannya melakukan fermentasi menghasilkan gas CO2. Gas itulah yang membuat rotinya mengembang. Oke, tadi sudah dijawab oleh kelompok 2. Kelompok 3 tadi bahas tentang peranan Basidiomycota. Pertanyaannya di ciri-ciri jamur beracun. Warnanya mencolok, ya. Kemudian ada baunya, ada topol-topolnya, ada merah dan putih-putihnya, gitu kan? Ada topol-topolnya, apa topol ya? Apa sih namanya? Polkadot tadi, gitu kan? Itu hati-hati karena itu indikasinya dia jamur beracun. Kemudian Ganoderma tadi salah satu contohnya Ganoderma. Jadi Ganoderma itu sebenarnya kalau pada tumbuhan dia parasit, apalagi tumbuh-tumbuhan sawit bisa merusak kayu. Tapi Ganoderma ini juga untuk manusia itu bermanfaat karena bisa dijadikan obat. Cuma tidak semua Ganoderma ya. Ganoderma tertentu saja yang warnanya itu kalau kamu lihat dia coklat ke hampir ke hitam-hitaman. Biasanya itu obat apa sih tradisional dari Cina. Itu ya. Kemudian kelompok 4 menjelaskan mengenai peranan Deuteromycota. Oke, tadi pertanyaannya adalah karena Deuteromycota ini peranannya rata-rata negatif, yaitu menyebabkan penyakit. Makanya dia bertanya apa yang disebut dengan jamur Dermophilides ya. Itu istilah aja. Dermophilides itu adalah istilah untuk jamur-jamur yang hidupnya di kulit. Ya, jadi jamur itu ternyata selain dia bisa hidup di tanah-tanah lembab, bisa juga hidup di kulit. Tadi seperti contohnya ada kurap, rambut. Oke, setelah kamu presentasi tadi mengenai perangan jamur, kemudian tadi kita sudah membahas reproduksi jamur. Silakan kamu ambil handphonenya. Kita evaluasi. Ini ada tugas kelasmu. Tadi sudah ibu kirim yaitu fungi ya mengenai jamur. Silakan kamu kerjakan evaluasi untuk reproduksi jamur.
kita hari ini mengenai jamur tadi, reproduksi dan peranan. Coba mengenai reproduksi jamur tadi, kita lihat kesimpulannya. Keempat tadi itu, keempat divisio jamur, reproduksinya adalah dengan spora. Ada spora seksual dan spora seksual. Kalau ascomycota apa tadi spora seksualnya? Ascospora. Zygomycota? Zygomycota. Oke. Zygomycota? Zygomycota. Deuteromycota? Deuteromycota. Lalu kan cuma ada 3 tadi yang namanya kan. Yang keempat deutero itu belum diketahui, maka disebut jamur tidak sempurna. Oke. Kemudian spora aseksualnya juga ada tadi ya. Kalau di Zygomycota namanya spora spora. Kalau yang si Asco, Basidio sama Deutero sama. Iya, Conidio spora aseksualnya. Oke. Kemudian peranannya tadi ada peranan positif dan peranan negatif. Kamu sudah tahu ya, tadi ada jamur tempe, ada untuk pembuatan tempe, pembuatan ada juga tauco, ya. Ada juga yang bisa dimakan langsung, ini saya dulu maksudnya, gitu ya. Oke, ada juga yang menyebabkan penyakit. Yang menyebabkan penyakit kebanyakan dari divisio mana tadi? Deuteromycota. Sudah ya. Kalau gitu kita masuk ke tahap refleksi. Coba ibu mau satu orang dulu memberikan pendapat, merefleksikan bagaimana kegiatan pembelajaran kita hari ini. Siapa yang mau? Ibu. Oke, si Edo, silakan Edo. Menurut saya pembelajaran hari ini sangat menarik karena saya jadi mengetahui tentang reproduksi jamur dan juga peranan-peranan jamur. Oke, terima kasih Edo. Untuk Edo ya. Karena menurut ibu juga pembelajaran kita hari ini menarik karena semuanya aktif tadi ya, aktif dalam bertanya jawab, aktif dalam berdiskusi kelompok. Gitu. Tapi tetap ibu tadi pantau ada satu kelompok yang benar-benar dia keaktifannya itu di atas teman-temannya. Siapa kan kelompoknya? Ibu beri. Kelompok nama? Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Oke, baik. Nah, untuk di akhir sini ada yang namanya tugas mandiri ya. Ini untuk melengkapi kalian 4.7 yaitu menyajikan laporan hasil investigasi tentang keanekaragaman jamur dan peranannya. Jadi kamu masing-masing ibu kasih tugas mandiri yaitu membuat suatu praktek berbagai peranan jamur di rumah. Misalnya membuat tempe atau membuat tapai boleh, atau mengolah Basidiomycota ya menjadi berbagai jenis olahan makanan boleh. Lalu buatlah laporannya. Laporan mengenai proses yang kamu lakukan dalam proses peranan jamur tadi, gitu ya? Iya Bu. Oke. Waktunya 1 minggu ya, silakan buat laporannya. Iya, baik Bu. Ya Bu. Kemudian untuk materi kita selanjutnya kita akan mempelajari tentang kingdom Plantae yaitu kingdom tumbuhan. Ada pertanyaan sampai di sini? Tidak ada. Kalau tidak ada pertanyaan, boleh bukunya disimpan. Kalau kita sudah habis. Oke, sudah simpan bukunya. Ayo kita tutup dulu pembelajaran kita dengan doa. Ketua kelas silakan berdoa. Seluruhnya siap gerak untuk menjaga keamanan jalan. Sebelum pulang maka kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Beri salam. Selamat siang. Sampai ketemu minggu depan. Hati-hati di jalan.